Hai Sky Lover, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya, kapanpun teman-teman Sky Lover mengakses ya video-video Skynaland, terutama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Robi di Skynaland Interior. Oke, lama ya kita tidak jumpa di video Skynaland ya, memang main sedikit vakum. Kita jumpa lagi, insya Allah semoga istiqomah untuk selalu berbagi kepada teman Sky Lover. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang bab interior tahan gempa. Nah, kalau kita bicara gempa ya, Indonesia ini sudah termasuk negara yang akrab banget dengan namanya gempa ya. Jadi kalau kita flashback ya, tahun-tahun ke belakang itu kita lihat Indonesia itu sudah lebih dari 6 kali terjadi gempa yang cukup besar di Indonesia. Ini cukup membuat rakyat Indonesia ya, penduduk Indonesia itu panik dan benar-benar rasa ketakutannya tinggi. Kalau kita lihat ya, kejadian setelah gempa ini ya. Laporan guys, ini lokasi Kampung Dandang paling parah. Paling parah Bu, kalau laporakan Bu. Membuat kita sedih ya untuk perihal hunian kita. Kalau laporakan. Ini yang punya rumah ya, Ibu. Maka dari itu, membangun rumah yang tahan gempa itu menjadi prioritas utama di Indonesia, termasuk interiornya. Oke, teman-teman Sky Lover pasti ya menginginkan hunian yang tahan gempa, yang aman dari gempa, yang setidaknya itu memberikan kesempatan kita untuk menyelamatkan diri ketika gempa terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan, adakah yang membahas tentang interior tahan gempa? Kalau kita cari-cari ya, lihat di internet, kita selancar kemana-mana, itu yang paling sering adalah membahas tentang rumah yang tahan gempa, artinya secara arsitektural ya, secara bangunan. Lalu interior bagaimana gitu? Yang jadi pertanyaan, interior bagaimana menyikapi untuk gempa ini? Nah, jangan khawatir, kita mencoba mencari informasi ya. Jadi kita inspirasi dari Jepang. Nah, Jepang ini termasuk negara yang lebih akrab gempa dibanding Indonesia ya. Nah, di sana bangunan ya, rumah yang tahan gempa itu menjadi standar utama bagi penduduk di sana. Nah, kita sadur dari sana, prinsip-prinsip bangunan di Jepang kita olah untuk di Indonesia. Nah, berikut beberapa tipsnya ya, yang teman-teman Sky Lover bisa praktekkan dan insya Allah sangat mudah dan teman-teman juga bisa lebih aman dan nyaman buat rumahnya. Oke, kita sudah menemukan dari Jepang, inspirasi dari Jepang tentang tips interior tahan gempa. Oke, pertama dalam interior pasti ada namanya dinding ya. Kita bicara dinding. Nah, dinding ini adalah komponen utama dalam interior. Nah, dinding dalam interior rumah kita, untuk biar tahan gempa, sekarang kita ganti, jangan menggunakan batu bata dan hebel atau batak. Jadi gunakanlah dinding ini dengan konstruksi baja, kemudian dilapis dengan bahan insulasi panas. Jadi dinding kita itu berkurang ketebalannya, tidak setebal dinding batu bata dan hebel, dan konstruksinya juga kokoh karena dengan baja. Lalu kita tutup dengan insulasi panas ya, supaya apa? Supaya bisa menolak ya panas masuk ke dalam rumah kita, sehingga tetap aman dan nyaman, tidak merasa terpanggang di dalamnya. Nah, dengan prinsip dinding seperti ini diharapkan nanti ketika terjadi gempa itu tidak membuat
Reruntuhan bangunan ini benar-benar runtuh total sehingga menimpa kita dan bikin kecelakaan yang luar biasa, asiden yang luar biasa. Nah, kalau dengan insulasi ini kan banyak lebih ringan dan konstruksi baja ini kokoh, dia goyangannya itu aman. Oke, bab dinding ya. Berikutnya kita bicara tentang furniture ya. Gunakanlah penataan furniture-nya interior yang aman. Jadi selain kita nyaman, estetis, kita juga harus aman. Nah, gimana sih penataan furniture interior yang aman? Nah, penataan furniture interior ini harus benar-benar diperhatikan untuk sirkulasi. Terlebih sirkulasi untuk kita keluar ketika terjadi bencana gempa. Ya kita tidak ingin, tapi kita harus persiapkan. Nah, jangan sampai penataan furniture interior ini membuat kita itu malah kesulitan untuk keluar rumah ketika jadi gempa. Jadi begitu furniture tuh ada yang di samping pintu, ada yang di samping jendela, kemudian ada yang diakses keluar masuk orang di dalamnya. Begitu gempa jatuh, bruk. Nah, semua akses terhalang, pintu pun terhalang. Jadi kita kesulitan untuk keluar. Padahal yang namanya gempa itu hitungannya detik, bukan jam-jaman, bukan harian. Jadi begitu selang berapa detik datang lagi. Nah, kita kalau nggak cepat-cepat, ya kita bisa terjebak di dalamnya dan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Maka penataannya harus tepat. Berikutnya, gunakanlah 2 prinsip dalam menggunakan furniture di interior. Apa itu? Prinsip pertama, gunakanlah furniture yang berbahan ringan. Jadi seperti plywood, PVC foam board, terus MDF itu sangat rekomendasi sekali untuk furniture. Terlebih furniture yang di atas ya, yang gantung, yang display gitu, itu rekomendasi banget menggunakan plywood. Karena apa? Ketika nanti jatuh ya, ketika terjadi gempa ya goyang jatuh itu kalaupun mungkin kesenggol kita ya sedikit, itu efeknya tidak separah ketika itu menggunakan furniture berbahan berat, berbahan yang kokoh banget atau yang besar. Nah, itu bisa benar-benar menimpa kita sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau dengan bahan yang ringan, kita jadi lebih aman. Dan ketika jatuh pun nggak kena kita, misalnya insya Allah alhamdulillah nggak jatuh karena kita bruk ke lantai gitu kan. Nah, itu langsung buyar furniturnya, nggak yang utuh gitu, sehingga apa, memudahkan akses kita. Jadi kita misalnya hai lompat ya, nah, jadi aman gitu loh untuk kita lewat. Nah, itu untuk furniture yang ringan itu tetap harus dipasang, terutama untuk lemari-lemari sebaiknya menggunakan plywood karena pasti kan penyimpanan besar ya. Nah, ketika ambruk pun kan buyar, langsung kita keluar, aman, aksesnya lebih mudah. Nah, prinsip kedua ini berlawanan dengan prinsip pertama, tapi kita harus tetap terapkan. Apa itu? Furniturnya harus menggunakan bahan yang berat dan kokoh. Why? Nah, di dalam penyelamatan gempa itu ada standar ya. Jadi ketika terjadi gempa, kita itu jangan terus malah lari-lari dalam, tapi apa yang kita lakukan? Langsung berlindung di bawah furniture. Terutama apa? Meja. Nah, untuk furniture yang ada kolongnya ya, atau ada ruang di bawahnya ya, artinya freestanding, kemudian ada kakinya dan ada ruang di bawahnya untuk bisa kita sembunyi, menyelamatkan diri. Nah, itu kita harus gunakan dengan furniture yang kokoh, artinya bahan ini ulet dan berat. Karena untuk menahan beban ketika plafon jatuh ya, runtuh gitu. Nah, itu kan harus bisa menahan itu gitu. Nah, makanya kayak contoh meja makan, kemudian meja tamu ya, atau meja minibar ya, maybe yang bawahnya ada ruang, itu usahakan menggunakan solid wood dan yang kokoh, pastikan kokoh konstruksinya sehingga terjadi gempa kita bisa masuk ke dalam. Gempa pertama datang, kita bisa bersembunyi di bawahnya dulu. Ada jeda dari gempa untuk gempa susulan, kita langsung bisa selamatkan diri. Nah, 2 prinsip ini bukan pilihan, tapi harus dipakai dua-duanya. Jadi prinsip ini harus dipakai dua-duanya. Maka jangan sungkan ketika bikin furniture menggunakan 2 material yang berbeda. Satu menggunakan plywood, satu menggunakan solid wood. Itu memang dibutuhkan gitu loh. Jadi tidak ada perbedaan istilahnya plywood lebih baik atau solid wood lebih baik, tapi dua-duanya itu punya purpose masing-masing. Nah, dengan tips-tips yang sebelumnya saya bagian tadi ya, yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa gunakan
tips tadi, prinsip-prinsip tadi kita gunakan, itu maksimalkan digunakan untuk rumah teman-teman, apalagi teman-teman Skylover yang baru membangun rumah. Nah, prinsip ini bisa dipakai untuk jaga-jaga kita, sehingga nanti teman-teman huniannya itu jadi benar-benar lebih aman, nyaman, dan tertata dengan baik, tidak membuat kita kesulitan dan panik. Oke, teman-teman Skylover, besar harapan saya membagikan tips ini akan semakin banyak teman-teman Skylover yang paham betapa pentingnya interior tahan gempa, sehingga ketika terjadi bencana gempa teman-teman bisa terselamatkan, keluarga yang di dalam rumah juga bisa kita selamatkan semuanya. Jadi semakin banyak teman-teman Skylover yang cerdas ya, cermat tentang interior di rumahnya. Oke. Thank you teman-teman Skylover yang sudah menyimak video kami ya, dan menanti terus video-video Skynaland. Alhamdulillah, thank you so much buat teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, comment, and share video-video Skynaland. Dan teman-teman bisa sharing juga di bawah ya, mungkin teman-teman punya pengalaman lebih tentang interior tahan gempa, silakan share di komen bawah. Siapa tahu menjadi insight bagi kami juga ke depannya. Oke, dan jangan lupa kita juga ada kelas sharing setiap minggu jam 19.30. Teman-teman bisa join, nanti silakan kontak di description di bawah, sudah saya sertakan kontak yang bisa teman-teman kontak. Dan kelas ini kita kelas berbagi, artinya free, teman-teman bisa ikut di dalamnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.